Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu itulah yang menjadi kehidupan bagi kami. Dan nama-Mu lah yang dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mengawali hari kami bergumul merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini yang kita dengar adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang benar, yang dipandang oleh Allah sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana bisa iman hanya oleh karena iman, maka Tuhan memandang itu sebuah kebenaran. Karena dengan iman sajalah maka kasih karunia itu dapat kita terima. Hanya dengan iman sajalah maka keselamatan itu dapat kita terima. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 itu juga demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penekanannya adalah setiap orang yang percaya, orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, adalah Tuhan dan juru selamat kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka dengan iman kita menerima pertolongan. Oleh karena iman saja kepadanya, maka kita dapat melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua agar mengaku dari mulut kita bahwa tidak ada keraguan, tetapi ada sebuah keberanian bagi kita. Ada sebuah komitmen di dalam diri kita untuk terus mengaku tanpa perlu malu, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang banyak menolak Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak menyukai Tuhan Yesus Kristus, yang mengejek atau yang menghujat Tuhan Yesus Kristus, tetapi ingatlah firman hari ini yang berbicara di tengah-tengah kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku, ada pengakuan yang sungguh-sungguh, bukan hanya verbal, hanya sekedar mengaku bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, tetapi pengakuan itu juga harus lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah kehidupan kita yang memiliki banyak pergumulan, di tengah-tengah kehidupan kita yang memiliki banyak persoalan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita, penolong kehidupan yang sejati. Dia adalah sesungguhnya Allah yang telah menjadi manusia yang terus-menerus mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Allah itu jauh melampaui daripada apapun, bahwa Dialah sesungguhnya pemilik segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Dan jika dunia tidak menerimanya saat ini,
tidak mengakuinya saat ini, tetapi hatimu, hatiku, hati kita semua, dan itu lahir di dalam pengakuan kita, dari ucapan-ucapan kita, dari setiap perkataan kita, dari setiap perbuatan kita, bahwa kita sungguh-sungguh hadir sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, lalu mari mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena tidak cukup hanya pengakuan verbal, tidak cukup hanya mengaku dengan kata-kata, tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bagi kita, dan percaya dalam hatimu. Artinya sungguh-sungguh di dalam hati kita, Dia yang berkuasa, Dia yang bekerja, Dia yang berkreasi di dalam hati kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan kehidupan kita. Sehingga itulah yang mempengaruhi setiap tindakan, setiap perbuatan kita, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya ada sebuah jaminan kepastian bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang percaya hingga pada hari kesudahannya, orang yang terus beriman kepada Yesus Kristus dalam segala situasi apapun itu, maka dia akan menerima keselamatan yang kekal. Karena itu yang kita nantikan di dalam iman, dalam pengharapan kita. Karena itu mulai hari ini kerjakanlah keselamatan yang telah dianugerahkan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Keselamatan itu bukan hanya sekedar tentang masa yang akan datang, tetapi keselamatan itu juga tentang hari ini, tentang iman dan tentang buah-buah iman yang terus kita hasilkan, yang terus kita kerjakan, yang terus menerus lahir di dalam diri kita. Karena itu selamat bergumul, selamat merenungkan, selamat menjalani hari-hari kita dengan semangat, dengan penuh sukacita, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, kekal abadi adanya, itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, atas segala kasih kemurahan-Mu dan firman-Mu hari ini yang berbicara bagi kami, bahwa iman kepadamu itulah yang Engkau pandang sebagai kebenaran dan menjadi keselamatan bagi kami. Mengaku dan sungguh-sungguh percaya dari dalam hati kami, maka itu menjadi jaminan untuk menerima keselamatan. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk terus beriman, agar kami jangan jatuh, agar iman kami tidak pernah gugur dalam segala situasi apapun, tetapi sungguh-sungguh terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, menghasilkan buah-buah roh di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Itu semata-mata dapat kami kerjakan jika Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat kepada kami, Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kami, agar kami sungguh-sungguh terus merasakan kehadiran-Mu dan sungguh-sungguh percaya bahwa tangan pertolongan Tuhan sejatinya terus ada dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan kemurahan-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Berkati kami Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, dosa penipuan, tetapi biarlah hati kami beria-ria, bersyukur, memuji, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.